Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang selalu memberikan kita nikmat, baik itu berupa nikmat kesempatan, kesehatan, dan terlebih nikmat iman, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya beragama Islam. Dosen akademik yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, izinkan kami dari kelompok 2 Ilmu Jiwa Agama, saya atas nama Muhammad Ilham dan teman kelompok saya pertama Asniar, Miranda, Nurfojastuti, Sutarmin, mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengalaman Perilaku Agama dan Motivasi Manusia Beragama. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada makalah kami yaitu bagaimana teman-teman mengetahui pengalaman beragama dan bagaimana teman-teman mengetahui pengertian motivasi beragama, serta bagaimana teman-teman mengetahui apa-apa saja faktor-faktor motivasi manusia beragama. Baik, kita melangkah kepada pembahasan bagaimana pengertian dari pengalaman beragama. Menurut Muhammad Iqbal, pengalaman beragama yaitu suatu pengalaman yang terjadi di ruang sebelah dalam batin, psikologis, di mana manusia dapat mengembangkan suatu pusat kekuatan sedemikian rupa sehingga dapat mengembangkan kebebasannya, dapat bertumbuh secara penuh berhubungan terangsang dengan pusat semesta yang dalam bahasa teologisnya disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara untuk memperoleh pengalaman beragama ada 3 sumber. Di antaranya itu 1, dari pengakuan orang-orang yang telah merasa berhubungan dengan Tuhan. Hal ini mungkin dengan lisan ataupun tertulis. Kedua adalah autobiografi ahli-ahli agama. Ketiga adalah apa yang terkandung dalam kumpulan doa-doa dan pujian-pujian. Selanjutnya adalah pengertian perilaku beragama. Perilaku adalah cara berbuat atau menjalankan sesuatu dengan sifat yang layak bagi masyarakat. Sedangkan beragama berasal dari kata agama, mendapat awalan yang memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Itu adalah pengertian dari perilaku agama. Selanjutnya adalah motivasi manusia beragama. Dalam psikologi dikenal istilah motivasi. Secara umum, motivasi diartikan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Bimo Walgito, motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Adapun macam-macam motivasi beragama, yang pertama secara garis besarnya adalah motivasi intrinsik. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari diri seseorang tanpa dirangsang dari luar. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini ialah motivasi yang datang
karena adanya rangsangan dari luar seseorang beragama Islam karena memang dari keturunan dan atau lingkungannya memilih Islam. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau eksternalnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor motivasi beragama. Dalam makalah kami ada beberapa faktor. Secara umum ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor dari dalam manusia itu sendiri yang mempengaruhi motivasi beragama seorang. Faktor internal ini dibedakan menjadi 4, yaitu faktor hereditas atau faktor keturunan, faktor tingkat usia, faktor kepribadian, faktor jiwa. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi beragama yang berasal dari luar manusia itu sendiri. Faktor eksternal ini dibagi menjadi pertama lingkungan keluarga, kedua adalah lingkungan institusional mereka, dan selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi beragama seorang dari faktor eksternalnya atau luarnya. Ya, itu adalah penjelasan mengenai pengertian motivasi beragama dan faktor-faktornya. Adapun kesimpulan dan saran dari kelompok kami mengenai makalah ini adalah dari beberapa pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengalaman agama merupakan suatu pengalaman yang mempunyai makna yang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan sebuah perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan amalia. Selanjutnya, motivasi beragama adalah perilaku seseorang yang disertai pergerakan menggenjal ya dalam bentuk tanggapan bervariasi untuk memeluk suatu agama. Selanjutnya, faktor pendorong untuk menjalankan ajaran agama terdiri dari dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik tadi. Selanjutnya saran dari kami untuk teman-teman adalah semoga dengan selesainya makalah ini pembaca bisa lebih mengetahui dan menjadi termotivasi dalam beragama, khususnya agama Islam ya, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Desi Puspitasari pernah mengutip dalam tulisannya, yaitu beragama itu tidak seperti mengenakan sepatu. Kenakan sepasang untuk sekian waktu, bila sudah usang atau sudah lama, sudah rusak, tinggalkan yang lama. Demikianlah presentasi makalah dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Astagfirul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.